risiko penyakit tidak menular. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni, petugas promosi kesehatan dan Puskesmas Legok Jawa. Dan juga ada perawat, yaitu penanggung jawab penyakit tidak menular, yaitu Ibu Nurtiawati AMDK, dan juga penanggung jawab dokter umum di Puskesmas, itu Dokter Sofi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahmi. Terima kasih Ibu Kader telah datang pada acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah Ibu, pertama yang dapat saya sampaikan adalah kenapa Ibu harus datang ke sini. Yang kedua, apa yang akan Ibu laksanakan, akan Ibu lakukan. Oke, saya jelaskan Bu ya. Pertama, Ibu diundang ke sini yang pertama adalah bahwa Ibu akan menjadi kader dalam pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Ya, yang keduanya, Ibu mendapatkan pekerjaan yang baru, tapi juga mendapatkan ilmu yang baru juga. Nah, tahun-tahun sekarang penyakit tidak menular sangat tinggi sekali, terutama dalam penyakit hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kanker. Ya Bu ya, betul nggak Bu? Betul ya Bu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah di sini tugas Ibu Kader, tugas saya sebagai petugas kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular tersebut. Adalah salah satunya dengan pertama pengukuran tinggi badan, pemeriksaan tensi darah, dan juga pengukuran berat badan. Nah, itulah tugas yang akan Ibu laksanakan. Siap nggak Bu? Ya. Insya Allah Ibu bisa ya Bu ya. Nah, kemudian yang keduanya, Ibu punya tugas yaitu pengisian aplikasi asyik. Saya Lia dari Puskesmas Legok Jawa. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengukuran berat badan. Saya harap ibu-ibu kader bisa memahami ya saat melakukan pengukuran berat badan di Posyandu PTM. Di sini juga saya akan menjelaskan tata cara pengukuran lingkar perut supaya benar ya ibu-ibu dan bisa melakukannya dalam Posyandu PTM yang dilaksanakan di pos bindu wilayah kerja masing-masing ya. Saya harap ibu-ibu bisa memahami tata cara pengukuran lingkar perut untuk mengetahui resiko PTM. Ya, ibu-ibu, cara pengukurannya bisa dilihat hasilnya. Di sini juga akan menjelaskan tentang pengukuran tinggi badan ya. Di sini ada alat yang praktis untuk mengukur tinggi badan peserta PTM ya. Ibu-ibu bisa dipakai dengan mudah ya. Nah, ibu-ibu di sini juga saya akan menjelaskan cara penggunaan alat tes gula darah dan kolesterol. Itu alatnya sama ya, cuma ada yang diganti, ada yang khusus buat gula dan ada khusus buat kolesterol. Biasanya juga ada dengan asam urat ya ibu-ibu. Saya harap ibu-ibu bisa mengerti dan memahami cara penggunaannya supaya bisa melakukannya ya di Posyandu PTM.
Sekarang di sini saya akan mengajarkan tata cara pengukuran tensi darah. Ibu-ibu kader bisa melaksanakannya dengan mudah karena di sini menggunakan tensi digital ya, beda dengan tensi manual. Jadi ibu-ibu tinggal memasangkan alat pengukur tekanan darah kepada pasien, lalu tekan tombol start, tunggu beberapa menit sampai alatnya berhenti dan menunjukkan angka tensi darah. Di sana ada sistol dan diastol dan juga nadi ya. Jadi bisa terlihat. Sistol itu yang di atas, diastolnya yang di bawah. Jika menunjukkan tekanan darahnya lebih dari 140, pasien tersebut mengalami gejala hipertensi ya. Nah, tuh seperti itu jika udah ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sofi dari Puskesmas Legok Jawa. Hari ini saya akan menerangkan tentang kenapa sih harus dilakukannya screening pemeriksaan untuk penyakit tidak menular. Apa sih gunanya ibu-ibu kader ini harus mengerjakan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, terus tekanan darah, dan dimasukkan ke aplikasi yang ada di Android. Ada yang tahu kenapa? Jadi ibu, sekarang ini kematian di Indonesia itu bergeser, yang tadinya karena penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu terdiri dari, contohnya yang paling sering itu darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian penyakit jantung, ada juga penyakit paru. Penyakit parunya bukan TB ya, penyakit paru obstruktif, kemudian asam urat, kolesterol. Nah, ibu-ibu di sini bertugas untuk mendeteksi kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Legok Jawa agar penyakit-penyakit tersebut itu bisa ditangani lebih cepat kalau memang ada terdapat di pasien-pasien kita di masyarakat kita. Dengan cara gimana? Cara seperti tadi, yang paling simpel itu pertama cek tekanan darah, kemudian mengukur tinggi badan, berat badan untuk mengetahui apakah si masyarakat ini kegemukan atau kurang gizi. Itu kan bisa ditentukan dari sana. Kemudian selain itu ada juga bisa kalau memang di posyandunya disediakan untuk pemeriksaan gula, pemeriksaan kemudian kolesterol atau asam urat. Di situ akan mengetahui kalau misalkan ada seseorang yang kadar nilainya meningkat, ibu akan merujuk mereka ke fasilitas kesehatan yang ada, yaitu ke puskesmas, ke kami. Nanti biarkan kami yang membantu orang tersebut untuk menangani penyakitnya. Mungkin dari situ bisa dimengerti kenapa ibu-ibu kader ini harus bisa melakukan pemeriksaan screening penyakit tidak menular dengan cara mengukur tinggi badan, berat badan, tensi badan, dan dimasukkan ke aplikasi ASIP agar mencegah penyakit yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut. Oke, dari penjelasan saya bisa dimengerti semuanya ibu-ibu. Kalau memang masih tidak mengerti, nanti ibu bisa menghubungi saya atau Ibu Heni selaku Promkes, atau Ibu Lia, Ibu Nurliawati sebagai penanggung jawab penyakit tidak menular, atau ke saya sendiri sebagai dokter penanggung jawabnya. Bisa melalui WA atau misalkan bisa datang langsung ke puskesmas. Kemudian setelah itu saya meminta untuk ibu-ibu ini bisa melakukan, tadi kan udah dicontohin bagaimana cara menggunakan aplikasi ASIP dan melakukan pemeriksaan. Nanti ibu-ibu harap yang ada di sini semua dibagi 2 kelompok, terus melakukan simulasi. Bagaimana caranya? Mulai dari wawancara, kemudian melakukan pemeriksaan dan memasukkannya ke aplikasi ASIP. Setelah itu nanti saya akan evaluasi apakah sudah sesuai dengan keinginan kami sebagai fasilitator atau masih ada yang kurang.
Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah mengerti? Oke Bu, kembali lagi bertemu dengan saya. Kemudian tadi udah bertemu sambil dibantu dengan Ibu Heni dan Ibu Nurliawati. Tadi kan sudah melakukan tugasnya ya, dibagi 2 kelompok. Dan alhamdulillah ternyata ibu-ibu kader di sini pinter ya, udah mengerti semuanya. Bagaimana caranya mengukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah. Kemudian tadi ada yang mencoba untuk memeriksa kolesterol, gula, sama asam urat, dan mengaplikasikannya, memasukkannya ke aplikasi ASI. Berarti tujuan hari ini tercapai, yaitu kita memfasilitasi kader-kader untuk bisa melakukan screening, deteksi dini penyakit tidak menular. Alhamdulillah ya Ibu, ya Bapak, semoga nanti bisa diterapkan di posyandunya masing-masing. Kalau memang misalkan ada kesulitan di dalam pelaksanaannya, apakah itu di pengisiannya atau di dalam pemeriksaannya, kami selaku penanggung jawab penyakit tidak menular, yaitu Ibu Lia sebagai penanggung jawabnya, saya sebagai dokter penanggung jawab, dan Ibu Heni sebagai promkesnya, siap membantu untuk pelaksananya program pemerintah ini. Ya, mungkin sekian paparan dari kami tentang penggunaan aplikasi ASI dan bagaimana cara mendeteksi penyakit tidak menular dengan cara pemeriksaan tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan, serta pemeriksaan lainnya. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa diaplikasikan dalam program yang dijalankan sekarang dan kedepannya. Semoga tujuan pemerintah, yaitu untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular, bisa tercapai. Saya Dr. Sofi dari Puskesmas Jawa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.